Selamat sore pemirsa, berjumpa kembali kita dalam Dialog Sumbar Bicara bersama saya, Delima Febria. Saudara, Sumatera Barat dikenal dengan salah satu daerah dengan kekayaan alam dan juga budaya yang luar biasa. Mulai dari panorama pegunungan hingga warisan budaya Minangkabau yang telah dikenal dunia. Belum lagi kuliner khas yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Lalu di balik potensi tersebut, sektor pariwisata juga diyakini mampu menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun pertanyaannya, apakah potensi ini sudah mampu dimanfaatkan secara maksimal? Apa saja mungkin tantangan yang harus kita taklukkan untuk menaklukkan pariwisata guna untuk menggerakkan sektor perekonomian di Sumatera Barat. Kita akan bahas bersama dua orang narasumber yang sudah hadir di TVRI Sumatera Barat pada sore hari ini. Saya perkenalkan dulu, di sebelah kanan saya sudah hadir Bapak Nadir Syah Bakri selaku Ketua DPD Asita Provinsi Sumatera Barat. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Nadir Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Delima. Baik, kita juga hadirkan pengamat sekaligus akademisi di bidang ekonomi, yakni Bang Alpon Satrianto. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Alpon. Selamat sore Mbak Delima, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menarik sekali pembahasan kita pada sore hari ini karena memang pariwisata digadang-gadangkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu sebagai salah satu motor penggerak perekonomian di Provinsi Sumatera Barat. Karena memang kekayaan alam kita di Sumatera Barat itu sangat luar biasa, begitu Pak ya. Menurut Asita sendiri, bagaimana kondisi industri pariwisata saat ini Pak untuk di Sumatera Barat dibanding beberapa tahun terakhir? Baik Bu Delima, kondisi pariwisata kita tentu sudut pandangnya beda-beda ya Bu Delima ya. Apakah dari segi source-nya, ataukah bisnisnya, atau perkembangannya, atau pembangunan ataupun investasinya. Ya. Kalau kami dari Asita tentu memandangnya dari sudut pandang value of money ya. Ya, dari segi ekonominya bagi kami pelaku usaha pariwisata, unit usaha perjalanan wisata ataupun biro perjalanan wisata, berat kondisi kami pada akhir-akhir ini dibandingkan 4 ataupun 5 tahun sebelumnya. Berat kondisi pada tahun ini begitu Pak? Ya. Atau 2 tahun belakangan? 2 tahun belakangan. Kenapa Pak? Karena pengembangan usaha pariwisata pasca serangan COVID-19, kemudian proses politik, lalu kemudian bencana alam, lalu perbaikan sedikit bencana lagi ya, kami tetap mengusahakan yang terbaik untuk memberikan kepuasan terhadap orang yang datang ataupun yang berencana datang ke Sumatera Barat. Pada prinsipnya yang kami berikan kepada mereka itu adalah janji. Ya, yang kami berikan kepada mereka itu adalah janji mereka akan mendapatkan hal-hal yang akan memuaskan mereka dari segi kegiatan pariwisata di Sumatera Barat. Kami tetap mengusahakan itu. Tapi ya namanya usaha, sudah sekuat apa kami usahakan, tentu ada ya bookingan confirm, tapi ada juga bookingan yang batal ataupun tertunda untuk waktu lainnya untuk ketibaan ke Sumatera Barat untuk berwisata. Katakanlah sejak pasca COVID-19 itu sektor pariwisata kita babak belur begitu ya Pak ya? Babak belur, benar. Kita kaitkan juga dengan adanya pasca bencana juga berturut-turut ke belakang begitu. Kita tahan dulu Pak. Bang Alpon, seberapa besar sih Bang sumbangsi pariwisata ini terhadap pergerakan perekonomian kita di Sumatera Barat, pertumbuhan perekonomian kita di Sumatera Barat? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum jauh kita masuk kepada topik yang kita bicarakan pada hari ini, yaitu pariwisata dan investasi. Bagaimana pariwisata itu nanti kita berharap bisa menjadi motor penggerak, salah satu motor penggerak untuk mendorong growth atau pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Mari dulu saya coba mengajak sebenarnya wisata, pariwisata, investasi itu apa sih gitu.
supaya kita bisa mengenal koridor itu dengan baik gitu ya. Wisata itu dari berbagai referensi yang saya baca itu menjelaskan bahwa suatu kegiatan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan, banyak nih tujuannya, bisa sebagai rekreasi, kesehatan, keagamaan, pengetahuan dan lain sebagainya. Maka kita ada mengenal wisata religi, keagamaan, wisata kesehatan. Orang itu sambil berobat dia juga pergi berwisata gitu. Dan lain-lain sebagainya gitu ya. Lalu jika kita bicara pariwisata, pariwisata itu apa? Ternyata pariwisata itu semua ekosistem yang ada di dalam wisata itu sendiri. Apa saja itu? Mulai termasuk dari akomodasi sampai masyarakatnya. Seperti apa? Transportasi, ya kan? Hotel, homestay, ya, pelaku seni, UMKM, pemandu wisata, dan masyarakat setempat yang berusaha menyediakan aktivitas wisata itu demi kepuasan wisatawan itu sendiri. Nah, sekarang kalau investasi apa? Ya kan? Investasi merujuk dari berbagai definisi dan referensi juga. Secara sederhana investasi itu didefinisikan sebagai kegiatan penanaman modal pada suatu aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan benefit atau keuntungan yang lebih di masa yang akan datang. Baik. Nah, jadi pariwisata dengan investasi memang ini salah satu hal yang tidak juga bisa dipisahkan. Baik. Karena di dalam ya kegiatan pariwisata itu membutuhkan yang namanya investasi supaya pariwisata ini bisa berubah, berinovasi dan beradaptasi menyesuaikan dengan berbagai macam keadaan ekonomi yang terjadi. Maka butuh juga yang namanya kegiatan investasi. Nah, bicara dengan data sumbar hari ini misalnya atau beberapa tahun terakhir, bagaimana potret atau kacamata pariwisata Sumbar saat ini? Merujuk data dari Badan Pusat Statistik Sumbar ya, itu dari tahun 2024 ke tahun 2025 memang kita melihat ada kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara ini. Mancanegara ya? Mancanegara yang melalui Bandara Internasional Minangkabau itu memang meningkat dari 2024 itu sekitar 76.000 menjadi 90.000 pada tahun 2025. Cukup bagus ya, kita apresiasi. Di samping itu jumlah perjalanan orang ya, wisatawan Nusantara yang datang ke Sumatera Barat itu juga mengalami peningkatan nih kalau kita lihat data dari Badan berarti tidak hanya mancanegara tapi juga Nusantara juga meningkat. Jumlah perjalanan itu maksudnya bisa jadi satu orang tuh melakukan beberapa kali perjalanan. Tidak tiap orang yang dihitung, tapi jumlah perjalanannya itu meningkat dari 2024 itu sekitar 19 juta jumlah perjalanan menjadi 22 juta perjalanan. Namun, nah, ini kondisi yang akhir-akhir ini kita lihat catatannya adalah rata-rata lama menginap wisatawan yang datang ke Sumbar itu turun sejak tahun 2023 ini. Dari 1,4 malam di tahun 2023 itu menjadi 1,2 malam di tahun 2025. Apa artinya? Artinya orang yang datang ke Sumatera Barat itu hanya menginap 1 sampai 2 malam dan mendekati 1 malam aja. Datang Sabtu pulang Minggu ini. Ya kan? Kita berharap kalau bisa wisatawan yang datang ke Sumbar itu bisa lebih lama begitu lebih lama di Sumbar. Kenapa? Karena kalau dia lebih lama di Sumbar, dia otomatis banyak memberikan pengeluaran. Banyak belanja, banyak berinteraksi, banyak beratraksi, dan banyak berkegiatan, belanja, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Cuan itu memang kita berharap berputar melalui sektor pariwisata ini di Sumatera Barat. Baik, itu dia faktanya begitu ya. Itu faktanya. Kita lihat lagi jumlah kunjungan, tingkat kunjungan wisatawan itu ke di hotel berbintang dan non hotel berbintang itu juga mengalami penurunan. Ini dikonfirmasi dari data Pak Asita tadi. Memang ekonomi saat ini memang melambat. Cuman yang jadi pertanyaan, orang banyak datang, namun tingkat kunjungan hotel itu justru mengalami turun. Hanya 43%
Bayangkan, kemana orang nilai perginya? Baik. 43% hotel berbintang dan 16% cuma di hotel non berbintang. Ada sekitar 30-40% mereka nginap di mana ini? Baik. Nah, itu Baik, mungkin Pak sedikit Nadirsyah, ini pemancing. menarik untuk kita Ya. bahas. Memang perjalanan katakanlah tadi perjalanannya meningkat begitu dari 2023, tapi memang lama menginap mereka turun begitu dari banding tahun sebelumnya. Ini sebenarnya faktor apa sih Pak yang bisa Asita sorot di sini Pak? Ya. Kalau kita bicara length of stay Iya. ya, durasi atau lama menginap wisatawan yang datang ke Sumatera Barat, tentu kita membedakan mana wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara. Iya. Ya. Kalau wisatawan mancanegara tentu mereka sudah on planning dan durasinya itu sudah direncanakan, bahkan 1 tahun sebelum mereka datang itu sudah direncanakan. Almost orang yang datang ke Sumatera Barat itu mancanegara itu length of stay-nya itu 7 sampai 14 hari di Sumatera Barat. Apakah itu mereka yang landing dari Kuala Lumpur ataupun landing dari Singapura, origin mereka mungkin dari Eropa ataupun dari Amerika ataupun dari Australia. Karena ada juga overland dari Medan yang datang ke Sumatera Barat untuk melanjutkan perjalanan adventure mereka. Tentu dari sekian angka yang kita bicarakan tadi itu kebanyakan dari mereka adalah mengunjungi Mentawai. Mentawai. Ya, Itu yang Mentawai. mancanegara atau Nusantara juga? Mancanegara, oke. gitu ya. Tapi kalau yang Nusantara ya mereka lebih kepada culture, kuliner ataupun nature ataupun atraksi dan lain-lain yang ada di Sumatera Barat. Rujukan data yang dibicarakan, kita sudah membicarakan angka ini sejak tahun 2025-2024. Saya juga kurang mengerti ya. Kemarin saya juga bicara sama PHRI tahun 2025 tuh okupansi katanya sih 85%. 85%. 85%. Faktanya, berarti Pak? datanya berbeda. Berbeda di lapangan begitu. Enggak, data yang disebutkan oleh orang dari Badan PHRI. Pusat Statistik ataupun peneliti atau pengamat lainnya. Tapi kita di orang teknis membaca angka seperti itu. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena saya juga agak sedikit bernegosiasi masalah angka 2026 gitu ya kan. Tentu mereka rujukannya 2025 saya okupansi saya segini loh Pak. Masa saya harus ngereduksi, kan nggak begitu kan. It's fine, no problem. Business is business. Pada akhirnya data itu kan lebih dilihat dari pergeseran sinyal Telkomsel. Ya. Makanya length of stay-nya jadi muncul 1,4 day gitu. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Kemarin saya berdiskusi di Medan dengan Bank Indonesia Medan itu bulan lalu sampai 0,8 loh. 0,8 apa nih Pak? Hari. Length of stay. Kurang sehari. Oh iya. Kurang daripada sehari malah. Ini apa yang terjadi? Jadi tren pariwisata dari 10 terakhir itu sudah berubah. Kalau dulu kita Biro Perjalanan Wisata itu betul-betul mengagensi perjalanan seluruh wisatawan, terutama middle up. Kalau hari ini wisatawan lebih mandiri. Baik. Mereka lebih mandiri, semuanya di ujung jari. Iya. Ya. Komponen yang disampaikan oleh Pak Alpon tadi seperti bahwasanya pariwisata itu adalah ekosistem dalam sebuah perjalanan, dalam rangka melakukan kegiatan apa saja yang penting tidak nyari uang, kan begitu. Dari itu ada akomodasi, ada transportasi, ada konsumsi. Ya, 3 itu urgent. Konsumsi, akomodasi dan transportasi ya. 3 hal ini sekarang sudah di ujung jari. Mereka tidak butuh supervisi, mereka tidak butuh konsultan untuk melakukan perjalanan seperti itu. Seseorang yang update dengan informasi di dunia internet, mereka akan tahu. Begitu mudah ya itu, mereka untuk mengakses. Ya, itu kuliner Sumatera Barat ini bla 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 bla. Ya. Saya bisa dapatkan di mana. Betul. Saya bisa kontak si A, si B, si C, si D. Ya. Saya bisa pilih hotel ini. Bahkan dia bisa compare harga di Agoda, di Booking.com, di Traveloka. Mereka sangat mandiri. Tapi apa yang kita belum siap di Sumatera Barat? Begitu orang landing di Bandara Internasional Minangkabau, harusnya orang yang landing di situ dan tiba di situ tidak mikirin apa-apa.
Semuanya sudah ada di situ. Apakah mereka akan milih hotel apa saja yang belum mereka beli online, bisa ada di bandara. Betul. Ketika mereka butuh transportasi apa saja, mereka tidak perlu di brokeri di bandara. Kalau bisa semuanya itu tersedia dan fair. Betul. Gitu. Lalu mereka butuh berjoin dengan orang lain, sudah ada open trip yang dijual atau dipasarkan di bandara. Maksud saya, begitu orang landing di BIM, udah mereka tidak perlu mikir apa-apa, dia mau ngapain aja sudah ada semuanya. Tinggal pilih gitu loh. Tapi faktanya sekarang mereka tidak mendapatkan itu begitu. Semua belum seperti itu. Belum seperti itu. Ya, semua belum seperti itu. Semoga segera seperti itu. Kalau semuanya itu bertransaksi online, siapa yang garansi? Karena bisnis pariwisata adalah tentang certainty, tentang kepastian, tentang garansi. Jangan sampai orang yang datang ke Sumatera Barat itu berujar kecewa, beyond expectation gitu. Kalau bisa harusnya persis dengan apa yang saya harapkan. Ya, kita di Biro Perjalanan kan menggaransi orang. Jualan kami itu kecap yang sangat manis. Ya. Bahkan pembayaran pun kami advance. Tapi ketika kami tidak memberikan garansi, ketika kami tidak menyajikan apa yang kami garansi tadi, kami one prestasi. Betul. Jadi seakan janji tinggal janji begitu. Betul, ketika one prestasi ya konsekuensinya adalah ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita janjikan. Begitu. Dan pengunjung juga akan kecewa. Begitu. Nah, ini masalahnya sekarang ketika orang menggadang-gadang marketing melalui digital platform. Ya, semuanya dibikin indah, semua dibikin bagus. Bahkan sekarang sudah dengan teknologi AI, semuanya cantik, semua bagus, ya. Tapi begitu datang, semua yang ditampilkan di Instagram, di TikTok, video yang dibuat dengan AI tadi tidak ada. Kita kembalikan kepada regulasi lagi. Apakah mereka yang jualan di platform digital itu mempunyai izin? I'm not sure. Iya, betul. Kecuali anggota Asita semuanya punya izin yang lengkap. Baik, Pak Nadirsyah tadi Bang Alpon menyampaikan bahwa memang pariwisata dengan ekonomi ini tidak bisa dipisahkan begitu. Lalu peluang investasi kita lihat ada tidak untuk yang pariwisata, sektor pariwisata di Sumatera Barat? Selagi ada cuan, ya, selagi ada value of money, tentu peluang itu ada. Ada ya. Tapi kita juga harus realistis dong. Sumatera Barat bisa tidak menjanjikan investor hadir untuk berinvestasi. Layaknya kami di Asita menjanjikan travel product yang akan memuaskan orang yang akan datang, apakah kita semua masyarakat Sumatera Barat berani menggaransi investor datang ke Sumatera Barat akan bisa mencapai apa yang mereka harapkan untuk mencari keuntungan dengan investasi yang mereka tanam di Sumatera Barat. Kalau kita tidak berani garansi, siapa yang berani spekulasi? Makanya garansi tentu ada daripada masyarakat. Lalu orang yang memberi garansi dari segi regulasi tentu pemerintah. Ya, kalau kita di Sumatera Barat tentu pemerintah harusnya agak sedikit berani ya, spekulasi untuk ini. Kadang-kadang mungkin menerobos aturan ya. Sama kayak pemerintahan kita sebelum Pak Prabowo ini kan banyak sekali regulasi yang dicoba diperbaiki, dipermudah untuk membuka keran investasi sebesar-besarnya. Apakah di Sumatera Barat kita berani seperti itu? Ya kan? Kalau nggak berani orang akan pariwisata kita bakalan stagnan begitu ya Pak ya. Baik Bang Alpon, apakah pariwisata menurut Abang sendiri masih menjadi salah satu sektor unggulan yang layak diprioritaskan oleh pemerintah? Dalam hal ini. Kalau bicara sektor unggulan, sebenarnya dalam ilmu ekonomi yang saya pelajari ada itu suatu metode ya yang menentukan kapan suatu sektor dalam perekonomian itu dikatakan sektor unggul dan kapan dia dikatakan sektor yang belum unggul. Ada suatu metodenya. Namun kalau waktu itu pernah saya hitung ya, saya hitung sektor pariwisata ini, namun memang ada keterbatasan karena yang dianggap sebagai salah satu yang mudah untuk kita menghitung output dari sektor pariwisata itu
saya mengambil dari sisi akomodasi makan dan minum ya. Baik. Sektor akomodasi makan dan minum. Namun sektor pariwisata itu sebenarnya menyangkut ke berbagai sektor. Nah, kalau dilihat dari sektor itu saja memang belum menunjukkan sektor yang begitu potensial atau sektor unggul untuk perekonomian Sumatera Barat karena kontribusinya hanya sekitar 1,3%. Namun sektor ini memang sudah menyumbang dan berhasil menyerap lapangan pekerjaan sebesar 8%-an ini. Oke. Nah, 8% menyerap lapangan pekerjaan untuk Sumatera Barat untuk sektor pariwisata. Namun ke depannya bagaimana sektor ini bisa seharusnya kita berharap bisa menjadi salah satu penopang ya, salah satu penggerak ekonomi di Sumatera Barat. Memang banyak PR seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Nadir tadi, banyak PR dari pariwisata Sumatera Barat ini ke depan yang harus diperbaiki. Apa salah satu contohnya ya? Salah satu contohnya kalau bicara tentang pariwisata Sumbar, apalagi di media sosial itu kita lihat, saya melihat sebenarnya pariwisata ini jika ingin berhasil ya, menggeliat menjadi lebih baik, faktor utama yang perlu saya ciptakan, yang saya lihat adalah bagaimana menciptakan kenyamanan. Itu kata kuncinya. Kenyamanan wisatawan itu untuk datang ke Sumatera Barat. Kenyamanan itu banyak faktor yang kita bisa lihat. Dari mana? Pertama, hospitality, keramah tamahan yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Kata kutip, banyak terjadi di Sumatera Barat, main pakua dan main pakua dan main pakua ya, menaikkan harga. Lalu main dan lain sebagainya. Yang kita bilang itu adalah ada bagaimana mereka menciptakan ketidaknyamanan kepada pengunjung, minta biaya parkir ya dan lain sebagainya. Ini yang kita lihat kondisi di lapangan. Jika bisa ini harus dihindari dan dikurangi. Perlu komitmen pemerintah di sini untuk menegakkan aturan dan regulasi. Bagaimana menertibkan pelaku-pelaku usaha yang tanda kutip ini agak nakal sehingga bisa mencoreng marwah dan citra pariwisata Sumatera Barat itu sendiri. Apalagi itu banyak terjadi di kota-kota besar utama di Sumatera Barat yang membuat momentum, yang membuat animo para wisatawan baik dari Nusantara maupun mancanegara dan dalam Sumatera Barat itu sendiri untuk enggan datang berwisata, berinteraksi, belanja dan berkegiatan untuk memajukan pariwisata Sumbar itu sendiri. Karena apa? Karena ada main pakua dan main penetapan harga yang tidak wajar pada tempat-tempat pariwisata yang sebagaimana kita tahu di media sosial yang terjadi saat-saat ini. Sehingga kalau kita berharap tentu ini adalah suatu PR ya yang harus dilakukan oleh berbagai stakeholder penggiat pariwisata, termasuk itu Pokdarwisnya, pemandunya ya, agen-agen pariwisata, pemerintah ya, dan pelaku wisata sendiri. Bagaimana ini menghindarkan citra buruk yang diciptakan oleh pelaku wisata itu sendiri untuk agar wisata Sumatera Barat menjadi lebih baik ke depannya gitu. Iya. Karena kalau kita lihat sendiri ya, walaupun jumlah kunjung wisatawan Sumatera Barat itu meningkat dari beberapa tahun sebelumnya, namun okupansi lama menginap tadi itu menjadi ciri khas, bisa dijadikan indikator mengapa orang datang ke Sumatera Barat. Itu kita rata-ratakan ini ya, baik dari mancanegara dan Nusantara, mengapa bisa hanya 1 hari saja itu. Begitu singkat begitu ya Bang, singkat orang datang ke Sumbar ini sehingga dia tidak merasa menikmati, enjoy. Kalau kita berharap tentu bisa lah orang wisatawan itu berlama-lama di Sumatera Barat agar apa? Mereka bisa mengeluarkan uangnya di Sumatera Barat ini dan itu nantinya bergerak kepada perekonomian Sumatera Barat itu sendiri. Baik Pak Nadirsyah, menurut Asita sendiri potensi wisata apa yang belum tergarap secara maksimal saat ini untuk di Sumatera Barat? Jadi kita menjual travel product ya Pak. Jadi Bu Delima ya, kita menjual travel product. Di Sumatera Barat itu travel produknya ada ragam-ragam. Ya kan? Ada yang nature, ada yang kuliner, ya kan, ada yang culture, semua sudah tergarap dengan baik.
Semua sudah tergarap maksimal. Semua sudah Oke. tergarap dengan baik, ya kan? Ibarat kata Pak Alpon tadi, Sumatera Barat itu disebut hospitality-nya kurang, ya perlu kita memahami hospitality juga dulu ya. Kalau menurut pandangan saya, Ya. hospitality itu adalah kembali kepada kata dasarnya hospital ya, rumah sakit. Ya. Jadi kalau kita men-treat orang seperti orang sakit, ya itulah hospitality. Baik. Dan pariwisata kan hendaknya begitu. Sama seperti Semen Padang yang sudah melakukan sebelum yang lain memikirkan, gitu. Jadi kalau orang itu udah kayaknya mau haus, kita sudah siapin air. Ketika orang melangkah ada tangga di depannya, kita bilang watch your step, ya hati-hati dengan langkah Anda, ada tangga di depan. It is kind of hospitality. Tapi tentu kita nggak bisa paksain Sumatera Barat itu mesti sama dengan Bali. Nggak bisa kita paksain Sumatera Barat itu mesti sama dengan Jawa Barat, ya beda. Sumatera Barat ya Sumatera Barat. Tapi bagaimana mengimprovisasi apa yang ada di Sumatera Barat itu menjadi suatu kadar hospitality yang setidaknya mirip tapi beda treatment, kan begitu. Dan di Lalu Sumatera Barat kita sudah menyajikan itu, hospitality itu ada, ada ya? tapi dengan cara kita. Oke. Ya, nggak harus sama toh. Iya, oke. Ya, tapi dengan cara kita. Smile yang sama, tapi dengan cara kita dan Ya. beda dengan cara mereka. Tapi kita perlu berimprovisasi karena ini skalanya industri. Gitu. Ya. Kurang hospitality apa sih orang Sumatera Barat? Sangat hospitality. Tapi belum terindustrikan, kan begitu. Nah, ini PR kita adalah mengindustrialisasikan hospitality tadi. Tapi kadang-kadang saya juga bingung menerjemahkan ketika hospitality itu diindustrialisasikan, cenderung malah menjadi nggak tulus kan Iya, ya. benar. Jadi dibuat-buat, tapi whatever lah. Karena orang ekonomi kan berpikir yang penting cuannya Cuan. toh. Harus ada nilai ekonominya. Iya, Gitu. Nah, semua sudah tergarap di Sumatera Barat. Apakah itu culture, nature, kuliner, semua sudah tergarap. Hanya saja, ya sarana prasarana kita yang ada di Sumatera Barat itu berbeda Dengan yang di dengan yang di tempat-tempat lain. Boleh dong kita bandingin sama Jogja, sama Jawa Barat, sama Nusa Tenggara Barat ataupun Bali ya. Ya. Beda. Kita akomodasi 5 bintang belum ada. Baik. Terus kualitas jalan kita juga seperti itu. Terus roadmap kita pariwisata juga belum template kan Baik. begitu. Jadi kalau dari segi wisatawan, saya tidak membedakan mereka hanya dari domestik ataupun internasional saja, tapi saya juga membedakan mereka lagi ke pergeseran lokal. Ya. Nah, mungkin yang bermasalah dengan yang tadi Pak Alpon bilang yang di Papua segala macam tadi itu adalah pergeseran lokal. Maksudnya orang Alahan Panjang atau orang Solo pai ke Padang kan begitu, atau orang Lintau jalan-jalan ke Padang, atau orang rantau yang kebetulan pulang kampung jalan-jalan ke Padang, lalu mereka merasa di Papua kan begitu. Kalau ya harga ya begitu ya, harga emang seperti itu. Memang Dan seperti apa Pak? Harus transparan kan begitu? harga emang harus transparan. Tapi pada saatnya angka itu Oke. lebih tinggi, Permintaan tentu, lebih tinggi, ya angka permintaan mengikuti, tinggi, harga mengikuti. Oke. Teori ekonomi kan Pak ya. Baik. Demand tinggi, harga akan tinggi. Bayangkan ada cuma 10 bungkus Indomie, Baik. sementara demandnya 100 mulut ya. Ya boleh aja dong dia harus Iya, agak iya. naikin dikit. Ya kan boleh saja toh. Gitu loh. Kalau kami di Biro Perjalanan tidak ada yang murah kami jual. Baik. Semua kami jual dengan pelayanan. Ya, semua ada harganya begitu Walaupun ya. hanya semangkok Indomie, Iya, kadang-kadang kami jual 100.000 pun tidak ada yang komplain. Nah, makanya saya bilang tadi ada yang pergeseran lokal tadi yang sangat mandiri. Ya. Kalau ada yang domestik tapi yang sudah diagensikan perjalanannya, apalagi internasional Baik. kan begitu. Ketika mereka dilayani dengan angka yang holistik, ya, angka yang makro, angka yang keseluruhan, tidak ada detailing breakdown, ya mereka nggak ngerasain apa-apa. Baik. Walaupun kita membayar seperti apa. Baik. Pariwisata is luxury kadang-kadang. Bahkan adventure pun kami sajikan lux. Ya. Gitu Bu Delima. Service excellent begitu ya. Services segment. Baik, kita tahan dulu Pak, kita tahan dulu Bang Alpon. Pemirsa, kami masih akan kembali tapi sebelumnya kita saksikan dulu iklan yang mau lewat satu ini.
Setiap hari, laut terus mengikis daratan kita. Namun ada benteng alami yang mampu melindungi, mangrove. Ya, saya Ahmad Baswan, saya bekerja di Lembaga Konservasi Lingkungan. Biasanya kita melakukan kegiatan pengambilan bibit, mengambil secara langsung di alam. Mangrove bukan hanya penahan abrasi, tapi juga rumah bagi ribuan biota laut, sumber ekonomi nelayan, dan penyelamat bumi dari perubahan iklim. Dan kegiatan biasa kami lakukan di beberapa lokasi yang hutan bakau atau mangrove-nya sudah kritis. Hutan mangrove ini memberikan nutrisi bagi biota laut, terutama ikan. Ketika ada hutan mangrove, biota yang ada di kawasan mangrove ini, biota laut, seperti ikan dan lain-lain itu kan akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat, pendapatan masyarakat, sehingga tangkapan ikan semakin banyak ketika hutan mangrove ada. Oleh karena itu kami berharap dan sangat berharap kepada masyarakat di sekitar kawasan mangrove untuk sama-sama menjaga dan melindungi, dan kalau perlu mari kita sama-sama untuk melakukan konservasi mangrove bersama. Menanam mangrove berarti menanam masa depan. Satu pohon hari ini, kehidupan untuk generasi esok. Ayo, jaga hutan mangrove, selamatkan dari kerusakan dan abrasi. Seringkali bukan tubuh kami yang membatasi, melainkan pandangan orang terhadap kami. Mereka lupa, kami juga punya mimpi. Kami juga bisa bekerja, belajar, dan berkarya. Di lapangan, di jalan, di ruang-ruang kehidupan, kami hadir. Berjuang dan membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik. Yang kami butuhkan bukan belas kasihan, tapi kesempatan, kepercayaan, hak yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi. Kami tidak minta dikasihani, kami hanya ingin dipercaya. Karena di balik keterbatasan ada semangat yang tidak pernah padam. Karena disabilitas bukan ketidakmampuan. Kami hanya berbeda cara, tapi tujuan kita sama, hidup bermakna. Kami ingin menjadi bagian dari kemajuan bangsa, berdiri sejajar, berlari bersama, dan memberi warna bagi Indonesia. Beri kami kesempatan, kepercayaan, dan kesetaraan untuk Indonesia maju. Baik, pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita masih dalam dialog Sumbar Bicara dan membahas mengenai pariwisata dan juga peluang investasi di Sumatera Barat. Tadi kita sudah banyak berdiskusi begitu mengenai pariwisata, potensi pariwisata kita dan juga peluang investasi kita di industri pariwisata begitu. Bang Alpon, menurut Abang sendiri ini hambatan apa yang membuat investor masih ragu untuk menanamkan modalnya, terlebih untuk di sektor pariwisata di Sumatera Barat? Pertama, ciri dari investor itu dalam berinvestasi tentu dia melihat adanya kepastian dari investasi itu. Kepastian itu terlihat dari pertama kepastian lahan mereka untuk berinvestasi, marketnya, pasar, lalu sumber daya manusia yang ada di situ, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Termasuk juga beberapa kajian, ya, seperti yang Pak Nadi bilang, ada feasibility study yang sudah dikaji sampai blueprint, sehingga itu betul-betul memberikan kepastian kepada investor ini visible atau layak untuk ditanamkan investasi atau tidak. Nah, melihat kondisi pariwisata Sumbar, kalau kita lihat data terakhir, sedikit banyaknya saya melihat sudah banyak investasi di bidang pariwisata ini yang cukup menggeliat, namun belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contoh, banyak investasi bangunan baikkah hotel, homestay, ya, tempat penginapan di tempat-tempat wisata yang sedang dibuka saat ini, seperti Alahan Panjang, ya, Mandi, dan dari Payakumbuh, ya, Lembah Harau dan lain sebagainya.
Kalau kita lihat dari tahun ke tahun kan makin banyak nih yang bertambah. Betul. Namun ya kecepatan mereka bertambah itu belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita kalau bisa ini bisa bertambah dan menggeliat lebih banyak tentunya. Sehingga memang nanti berdampak kepada perekonomian daerah. Kenapa? Karena aktivitas ekonomi itu memang kita berharap dia bisa memberikan dampak kepada perekonomian. Dampak itu ditunjukkan dengan apa misalnya? Dia bisa menyerap lapangan pekerjaan, ya kan? Dia bisa memberikan penghidupan, pendapatan kepada masyarakat, ya. Dan dia bisa menggerakkan dan bisa meningkatkan pendapatan asli daerah pada wisata pariwisata itu berada gitu. Tentu kita berharap pariwisata atau sektor-sektor ekonomi itu bisa menggiring ke arah sana yang pada akhirnya itu kita berharap nanti berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kalau tidak, tentu ini kurang maksimal kita mendapatkan. Contoh lah, misal kita membuat produksi air. Namun air itu hanya dinikmati oleh beberapa atau segelintir orang. Tidak dinikmati oleh banyak orang, tidak berakhir kepada kesejahteraan. Tentu kita tidak berharap seperti itu. Tentu kita berharap kepada bagaimana masyarakat itu bisa juga menikmati dari kegiatan ekonomi yang terjadi pada daerah tersebut. Katakanlah visibility ini yang belum bisa dilihat oleh investor begitu, yang belum bisa didapatkan. PR-nya untuk di Sumbar saya melihat seperti itu, visibility sampai dengan tahap clean and clear-nya. Clean and clear ini kadang-kadang yang menjadi persoalan investasi di Sumatera Barat. Bahkan banyak juga yang terjadi penolakan-penolakan. Maaf disebut nih, pembangunan jalan tol pun, pembangunan flyover pun ini banyak mendapatkan penolakan-penolakan dari masyarakat. Yang tentunya ini bisa menghambat pembangunan ekonomi Sumbar ke depannya. Padahal infrastruktur jalan menjadi PR besar untuk segala aktivitas ekonomi yang ada di Sumbar. Termasuk pariwisata itu sendiri. Bayangkanlah ketika jalan kita putus di Lembah Hanai kemarin saat terjadinya bencana 2025 kemarin, itu memutuskan roda perekonomian, baik itu pariwisata dan aktivitas ekonomi lain. Bahkan saya pun sendiri sudah 6 bulan setelah itu tidak pernah mengunjungi Bukit Tinggi karena jalan ini masih belum stabil. Saya sendiri loh, apalagi wisatawan-wisatawan yang datang jauh, yang mengeluarkan uang lebih banyak namun tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana mestinya, yang karena jalan tidak lancar, macet dan di mana-mana. Tentu ini bisa membuat citra pariwisata Sumatera Barat agak menjadi minus di mata wisatawan sendirinya. Ini PR juga ke depan, bagaimana ini kita bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah-masalah pariwisata di Sumatera Barat. Iya, Pak Nadir, keluhan apa yang banyak disampaikan oleh wisatawan kita ketika berkunjung ke Sumatera Barat? Kita di Sumatera Barat ini menjual objek ataupun destinasi karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, betul. Iya. Potensi kita sangat punya itu. Semua potensi itu anugerah. Ya, betul. Tapi potensi mana yang sudah dimodify? Ya. Korea Selatan, Seoul itu tidak punya destinasi, mereka bikin destinasi mereka itu buatan. Kita sudah ada begitu ya, Pak ya. Existing destination yang ada di Sumatera Barat itu sudah modified belum? Ya. Landmark kita di Sumatera Barat 2 at least. Ada Jam Gadang. Sama? Ada Istana Basah. Pagaruyung. Cuma 2 itu, Pak? Ya, itu landmark. Ya, di Sumatera Barat. Itu sudah diapain? Apa environmentnya? Baik. Itu istana itu sudah diapain? Dari dulu seperti itu aja. Apa nilai-nilai ekonomi yang sudah di-create, sudah digenerate di sana? Makanya saya katakan ketika ngelihat Ngarai Siano, itu ciptaan siapa? Betul. Sudah ada ya. Ketika kita pergi ke Harau, itu ciptaan siapa? Ya, ketika kita mengunjungi Madeh, itu karya siapa? Madeh. Apalagi kita ke Siberut. Mentawai. Sentuhan mana yang sudah kita lakukan? Belum ada begitu, Pak Nadir. Aku nggak tahu apakah itu belum ada atau sedikit ada. Ya. Jadi mana yang sudah modified? Kalau sudah modify pun, seperti apa investasi yang ditanamkan untuk memodifikasi itu semua?
se-feel free apa sih kita di Jam Gadang Square? Toiletnya di mana? Ya. Kebelet pipis itu mesti lari kemana? Dan kita sama-sama tahu kan, sama-sama lihat kualitas daripada toiletnya seperti apa. Baik. Ya. Tagaruyung, numpang toiletnya ke musola toh. Ya. Ya. Kalau Jadi, untuk wisata Baharinya Mentawai bagaimana Bapak melihat? wisata Potensinya. Bahari Mentawai siapa yang invest? Di Pulau Awera, di Kandui, Ya. di Tuapejat itu sendiri, ya, di sedikit pas pesisir pantai di Muaro, Siberut. Siapa yang invest? Orang asing. Padahal Sekarang itu potensinya lagi- sangat tinggi loh Pak. Sekarang lagi ribut-ribut masalah perizinan. Betul. Aku Ya. nggak tahu mau bicara apa tentang perizinan ini. Orang bilang dari sekian jumlah resort yang berizin cuman sekian dan so on and so on and so on. Mereka sudah datang berinvestasi adalah suatu kesyukuran. Masih kita persulit. Jangan dipersulit, banda-bandaan saya iya supaya orang tuh mengurus izin dengan baik. Ya, nggak usah diserang, nggak usah dicaci maki, Iya, apalagi dideportasi kan begitu. Mari kita urus, kita bina, kita kembangkan. Tourism is harmony beyond diversity. Harmoni, harmoni, and harmoni. Pariwisata itu keindahan, pariwisata itu kenyamanan, pariwisata itu keselesaan, Ya. pariwisata itu adalah wonderful value of money. Mengapa harus kita hancurkan? Ya. Mengapa harus kita serang? Ayolah, kita beramah tamah, ya kan? Jangan saling menghujat, caci maki. Pariwisata kan? Baik. Nah, bagaimana semua orang tertawa? Ya, Bagaimana semua orang berbahagia? Oh, salah, iya salah. Lu benerin dong. Ya, Oke, baik Pak, Bu, saya benerin. Kan begitu, Bu, Ya. investasi. Orang sudah terlanjur invest loh, nggak Betul. sedikit dia beli tanah, walaupun dengan segala macam ngakal-ngakalin ya, mereka sudah beli bahan bangunan, bikin bangunan, mereka sudah undang turis dari seluruh dunia Betul. untuk datang ke sana. Kita maunya apa? Apakah kita punya network untuk mengundang orang seperti apa yang mereka lakukan? Kenapa tidak ada negosiasi? Makanya jangan marah-marah, ayo ramah-ramah kan begitu. Baik, jangan marah-marah, ayo ramah-ramah Iya. begitu ya Pak Nadir ya. Pak Alpon, Ya. sesulit itukah investasi untuk di Sumatera Barat? Kalau Bapak melihat dari pengamat kacamata Bapak sendiri? Ya, kalau kita lihat memang pasca Covid ekonomi Sumbar itu memang kita lihat melambat ya. Terutama sejak tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Sumbar itu sudah berada pada level di bawah 5%. Bahkan sejak Covid itu memang sudah tidak pernah mencapai 5% lagi dan bahkan kita jauh di bawah rata-rata nasional. Baik. Terakhir 2025 kita hanya tumbuh 3,37%. Tumbuh ekonomi 3,37% ini didorong atau ditopang juga oleh turunnya kontribusi sektor investasi. Oke. Pembentuk PDRB, Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Barat itu sendiri, yang tahun kemarin itu sempat mencatat minus 1,85% Wow. tahun 2025 itu. Artinya apa? Investasi di Sumbar itu turun gitu. Ya, karena mencatat angka minus. Kalau kita lihat dari sisi kontribusinya, sumbangan sektor tersebut kepada PDRB atau perekonomian Sumatera Barat itu sejak akhir Covid itu sekitar 30%. Sekarang itu hanya mencatat PMTB ya, pembentukan modal tetap bruto Sumbar itu hanya tercatat 28%. Ya. Turun. Artinya investasi di Sumatera Barat ini sedang apa gitu. Ada Dalam tanda apa kutip. begitu ya, Bang? Iya, ada apa ini? Kenapa? Apakah Sumbar tidak menjanjikan Ya. keuntungan, Untuk benefit investor, untuk ya. para investor? Atau seperti apa? Padahal kita bisa banyak yang kita kembangkan Baik. untuk investasi ini di Sumatera Barat, dan itu juga tercatat dari indikator yang kita sebut dengan ICOR ya, Incremental Capital Output Ratio. Sejak 10 tahun terakhir ICOR Sumatera Barat itu naik. Baiknya ICOR itu rendah. Oke. Dari 5% sekarang menjadi 6%. Apa artinya itu? Untuk menambah satu output kita butuh sebelumnya cuma 5 sumber daya.
5 input untuk mendapatkan 1 output. Sekarang kita membutuhkan 6 input untuk mendapatkan 1 output. Artinya kita makin dah efisien nih. Makin banyak sumber daya yang kita butuhkan untuk mendapatkan output. Bagusnya sedikit sumber daya untuk mendapatkan output tadi. Lalu apa yang harus diperbaiki oleh Provinsi Sumatera Barat agar lebih kompetitif dengan provinsi lain? Nah, itu dia yang jadi PR ya untuk dinas terkait. Bagaimana ini membuat investor itu nyaman datang ke Sumatera Barat. Nyaman itu apa? Pertama ada kepastian, kata saya tadi. Baik kepastian hukum, ya, regulasi, kepastian aturan, sehingga memberikan kenyamanan kepada investor untuk berani datang dan berinvestasi ke Sumatera Barat. Karena investasi itu yang betul yang kurang di Sumatera Barat ini sebagai pendorong atau penggerak ekonomi yang ada di Sumatera Barat. Karena kalau kita bertumpu pada sektor konsumsi untuk mendorong perekonomian Sumbar ini, konsumsi itu multiplier efeknya itu rendah. Betul. Nah, baiknya secara teori ekonomi itu didorong oleh investasi. Investasi ini itu bisa multiplier efeknya sangat cepat. Mampu menyerap lapangan pekerjaan, meningkatkan nilai tambah dan seterusnya. Nah, ini PR yang harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Saya sudah juga banyak menyampaikan di berbagai kesempatan ya, bagaimana Sumbar itu mengundang investasi, ramah terhadap investasi dan mendorong ya, bukan marah-marah kata Pak Nadir tadi, bagaimana ramah ya, termasuk juga ramah terhadap investasi ini. Investasi apa saja? Ya. Asal ini bisa mendorong kegiatan ekonomi Sumatera. Asal bisa mendatangkan cuan, begitu Poinnya di situ, cuan berarti sama dengan kesejahteraan. Baik, Pak Nadirsyah, kalau menurut Asita sendiri destinasi mana yang layak untuk menjadi ikon investasi untuk 5 tahun ke depan ini, Pak? Investasi dalam hal konvensional itu berbeda dengan investasi di bidang pariwisata. Ya. Investasi di bidang pariwisata itu kita membahas dulu cost of maintenance. Ya, karena untuk menggelontorkan uang membangun di dunia pariwisata itu mudah. Itu kerjaan sipil. Ya. Tapi investasi pariwisata itu adalah kita harus memikirkan dulu cost of maintenance. Gitu. In case contoh nih, kalau saya invest membuat sebuah restoran saja di area Lembah Anai, existing yang ada banyak restoran itu ya kan, saya mesti mikirin dong biaya perawatannya akan seberapa sih sebulan gitu. Kalau saya sudah dapat angka biaya perawatan daripada properti yang saya bikin ini angkanya sekian gitu, angka X gitu ya kan, berarti saya harus menghadirkan revenue senilai Y kan gitu. Untuk mencapai revenue senilai Y berarti saya harus mengundang wisatawan sejumlah Z. Ada faktor X dan Y, Z. Ketika ini sudah eskalasikan dengan baik, sudah terprediksi dengan ekspektasi ketercapaiannya sekian persen dan ketidaktercapaiannya sekian persen gitu ya kan, firm, baru kita go ahead. Jangan sampai bangun dulu baru pikirin marketingnya seperti apa, nggak bisa. Karena cost of maintenance itu tuh mahal di dunia pariwisata. Karena untuk menjaga standar keindahan, kebersihan, higienitas itu mahal. Makanya cost of maintenance ini dulu kita pikirkan. Kalau ekspektasi income untuk membiayai cost of maintenance ini tadi ragu-ragu, saya pikir tunggu dulu deh gitu ya kan. Nah, investasi ini ada investasi swasta, ada investasi masyarakat biasa, tempatan atau investasi pemerintah kan begitu. Nah, ekspektasi kita kan yang hadir apa dulu? Udahlah, nggak usah ribet-ribet. Kalau teori ekonominya kan ada titik angkatnya ya Pak ya. Kita mau titik angkatkan mana nih kan begitu. Apakah landmark yang 2 Jam Gadang dengan Pagaruyung, ini yang kita blasting, ini yang kita getarkan, ini yang kita keroyoi dari sarana prasarana, pengeramaian, marketing, semua kita kerjain untuk ini. Roadmapnya landing Padang, Pagaruyung, kembali ke Jam Gadang, baru yang lain-lain kembali ke Padang lalu terbang. Atau dibalik landing Padang, Alahan Panjang, Pagaruyung, lalu Jam Gadang turun. Berarti ini kan viral nih sekarang Alahan Panjang kan begitu. Bagaimana kita memanfaatkan viral ini? Tapi tetap kita menggetarkan 2 landmark tadi. 2 landmark tadi itu betul-betul kita jadikan. Nah, ketika orang ini sudah melimpah ruah di 2 landmark ini, bersiaplah beyond the landmark.
untuk mendapatkan limpahan tadi. Karena turis akan spending of time-nya di sana 2 jam 3 jam selesai. Lalu kita akan berpikir kemana kita lagi? Oke. Ya. Kemana kita lagi? Kemana kita lagi? Nah, siap-siaplah yang akan menerima limpahan daripada landmark yang digetarkan tadi. Tapi kalau semuanya dipikirkan, semuanya berkompetisi, kita nggak jadi. Baik, berarti dimaksimalkan aja kepada 2 landmark ini, begitu? Yes, nggak apa-apa. Daerah lain jangan iri. Nah, Jadikan tuh barang. Getarkan tuh barang, limpah ruahkan tuh barang. Kalau Sumatera Barat, kalau Kota Padang juga mau bikin landmark, ada Pantai Air Manis dengan Malin Kundangnya, jadikan tuh barang. Obatnya apa? Complicated, premanisme, so on and so on. Crowdedkan, ramaikan, emaskan. Oh baik. Takangkang orang tuh kakanyangan. Preman apa jelek? Lita lo satu Iya, lawan iya. syarat. Tuh. Hah? Ya. Tapi kalau seandainya begitu-begitu aja, what did they do Ya, for ya. Pantai Air Manis? Mereka tidak susah kok untuk memblasting cerita si Malin Kundang itu seluruh Indonesia dan Nusantara dan Nusa Tenggara, Asia Tenggara sudah paham cerita itu. Mereka ingin mengvalidasi cerita itu. Kenapa dengan tidak itu kita visitasi. jual begitu ya Pak? Ramaikan. Marketing Viralkan. dong, viralkan, marketingi, Iya. bapokok, ya kan? Disilang nan bapangka, dialek nan bapokok, Iya, ya kan? iya. Kalau speak aja semua juga orang bisa bicara. Baik, Pak Nadir, ini kan Asita perannya untuk membantu pemerintah ini begitu. Yes. Apa yang sudah dilakukan oleh Asita untuk bagaimana promosi wisata kita di Sumatera Barat? Izin Ya. Bu Delima, saya pengurus baru ya. Baik. Saya ketua Asita yang Ya. baru. Saya juga tolong dibantu Ya. sama-sama kita dengan pers dan kawan-kawan di akademisi. Kita bangun pariwisata Sumatera Barat ini dari tahun 71. Asita itu sudah komitmen mensupport pariwisata di setiap daerah Ya. maupun di Jakarta untuk nasional ya. Di Sumatera Barat kita selalu memberikan pandangan, pemikiran untuk menciptakan travel product, program marketing, dan usaha-usaha lain yang dialek dan bapongkok disilang dan bangka tadi ya, kita juga ada usaha, ada modal untuk marketing dan lain-lain. Walaupun pemerintah sekarang kesulitan dengan pemasaran dan kegiatan-kegiatan pemasaran lainnya, Baik. tapi mudah-mudahan kita tetap bisa mengusahakan apakah melalui jalur digital maupun B2B online ataupun B2B offline ya, maupun B2C tentu offline. Oke. Nah, hal-hal yang seperti itu kita sudah usahakan, kita sudah sampaikan. Oke. Hanya saja semua kan kembali kepada CEO komitmen. Kalau kita bicara CEO komitmen untuk pariwisata Sumatera Barat, tentu kembali kepada orang yang megang polisi. Ya. Orang yang megang polisi adalah penguasa. Betul. Penguasa dari sini tentu kita bicara politik. Ya. Kalau penguasa ya pemerintah daerah. Ya. Pemerintah daerah terbagi dua. Ada pemerintah itu sendiri, gubernur dengan jajarannya, dan ada kawan-kawan bapak-bapak, ibu-ibu di legislatif. Baik. Nah, ini yang kita mesti sinkronkan supaya mereka mempunyai CEO komitmen yang tepat dan benar, dilaksanakan dengan baik. Dan jujur, sehingga harapan-harapan kita semua tercapai sesuai dengan CEO komitmen tadi oleh orang yang memegang kekuasaan dari segi polisi. Kalau itu semua tidak ada, CEO komitmen tidak ada, polisi tidak mengarah ke pariwisata, ya assalamualaikum. Baik, singkat saja mungkin Pak Nadir, apa harapan kita dari Asita ini, singkat saja closing statement Pak, untuk perkembangan pariwisata kita di Sumatera Barat, terlebih kepada pemangku kebijakan kita, pemerintah. Kami dari Asita sebagai stakeholder industri ataupun pengusaha, orang teknis di lapangan, dengan senang hati, dengan sangat terbuka, bersedia diajak berkomunikasi ataupun berbicara, sama-sama kita pikirkan pariwisata Sumatera Barat ini ke depannya bagaimana baiknya, karena basamu mangko menjadi. Basamu bangku menjadi. Singkat saja Bang Alpon. Oke. Masukannya kepada pemerintah nih terhadap bagaimana sektor pariwisata ini bisa menjadi motor penggerak perekonomian kita di Sumatera Barat. Sebenarnya tidak hanya pada pemerintah, saya ada 3 poin yang Boleh. ingin saya sampaikan kepada Singkat saja, Bang. stakeholder yang ada di untuk pariwisata. Pertama, untuk pemerintah, bagaimana menciptakan pariwisata itu menjadi sektor penggerak Baik. perekonomian daerah. Untuk pelaku usaha, bagaimana manajemen pengelolaan pariwisata itu menjadi
lebih baik ke depannya sehingga betul-betul membuat nyaman wisatawan itu sendiri. Dan ketiga kepada masyarakat bagaimana menciptakan keramah tamahan ya, hospitality ya, sehingga membuat para wisatawan itu ingin repeat visit. Nah, yang kata kuncinya bagaimana wisatawan itu bisa dan ingin kembali datang ke Sumatera Barat. Itu poinnya. Baik, terima kasih Pak Dadir, terima kasih Bang Alpon. Jangan marah-marah, ayo ramah-ramah begitu ya Pak ya. Baik pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam dialog Sumbar Bicara. Semoga apa yang kita perbincangkan bisa menjadi masukan bagi pemangku kebijakan untuk bagaimana pariwisata kita di Sumatera Barat bisa lebih berkembang ke depannya. Saya Delima Febria, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.